Semoga kalian sehat dan semangat belajar. Kali ini, kita akan membahas materi An Introduction to Geology dari Johnson, Effeltar, Inkenbrandt, dan Musch. Geologi bukan hanya tentang batu, tapi juga tentang sejarah bumi, sumber daya, dan bencana alam. Yuk, kita mulai. Apa itu sains? Sains mempelajari alam secara objektif dengan bukti kuantitatif dan hipotesis yang falsifiabel atau bisa diuji dan dibuktikan salah. Prosedur sains yang tidak memenuhi syarat, contoh astrologi. Proses sains melibatkan diskusi, tinjauan, dan bukti dari banyak penelitian sebelum diterima sebagai teori. Metode ilmiah. Metode ilmiah meliputi beberapa hal yaitu: pertama, observasi atau pertanyaan, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, hipotesis, jawaban sementara atau harus bisa diuji. Yang ketiga, eksperimen dan revisi, data objektif mendukung atau menolak hipotesis. Yang keempat, pre-review dan replikasi, publikasi dan verifikasi ilmuwan lain. Yang kelima, hipotesis. Hipotesis jadi teori setelah banyak bukti dan diuji ulang. Pemikiran ilmiah awal. Pemikiran ilmiah barat dimulai di Athena dengan Aristoteles sebagai empiris, penalaran deduktif, penalaran induktif untuk menyimpulkan prinsip pengamatan. Ilmu Yunani menyebar ke Romawi, lalu melambat setelah kejatuhan Romawi, tetapi berkembang kembali di Timur Tengah pada tahun 800 sampai 1450 Masehi. Renaissance memicu revolusi ilmiah. Ada tiga, yaitu Copernicus model heliocentris, ada Kepler sebagai orbit elip, lalu Galileo bukti teleskop eksperimen ilmiah modern. Hasilnya, sains bergeser ke bukti eksperimen dan analisis matematis. Fondasi geologi modern. Geologi modern dimulai pada abad 17 dan 18. Ada beberapa. Yang pertama ada steno, lapisan batuan berbentuk horizontal, tua di bawah dan muda di atas. Lalu ada huton, proses geologi lambat, bumi sangat tua. Uniformitarianisme atau masa kini kunci masa lalu. Lalu ada ketiga, Cuvier, perubahan karena bencana besar. Lalu ada Lyell, mempopulerkan uniformitarianisme dan usia bumi kurang lebih di 300 juta tahun. Lalu ada Darwin, waktu geologi panjang untuk teori evolusi. Lalu ada Wegener, pergeseran benua ditolak, awalnya diterima setelah bukti bahwa laut dan tektonik lempeng muncul. Pengantar geologi. Geologi adalah ilmu yang mempelajari bumi dengan metode ilmiah. Bidang ini penting karena membantu kita memahami sumber daya alam, bencana alam, serta menjaga lingkungan. Sumber daya alam. Dalam geologi, kita mempelajari bagaimana memanfaatkan sumber daya seperti bahan bakar, logam, dan air. Tapi yang terpenting semua itu harus dikelola secara berkelanjutan agar tidak habis di masa depan. Geologi juga berperan dalam memahami bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Dengan mempelajarinya, kita bisa mengurangi dampak buruk bagi manusia. Ada bumi tidak berdiri sendiri. Ada 4 sistem utama yang saling berinteraksi, yaitu geosfer, atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Hubungan inilah yang membentuk keseimbangan kehidupan di planet kita. Adapun siklus batuan menggambarkan bagaimana batuan berubah bentuk, dimulai dari magma yang membeku menjadi batuan beku, kemudian lapuk menjadi sedimen, berubah lagi menjadi batuan sedimen, lalu bisa menjadi batuan metamorf. Pada akhirnya, siklus ini kembali ke magma, tektonik lempeng, dan lapisan bumi. Lapisan bumi terdiri dari kerak mantel dan inti. Pergerakan lempeng tektonik di atas mantel inilah yang memicu terbentuknya gunung, gempa, bahkan benua. Adapun waktu geologi, bumi berusia sekitar 4,54 miliar tahun. Dalam rentang waktu yang panjang ini, jaraknya dibagi menjadi skala waktu geologi, mulai dari eon, era, hingga periode. Adapun alat geologi, dalam penelitian geologi, para ahli menggunakan berbagai alat. Contohnya, palu, geologi, peta, mikroskop, spektrometer, hingga seismograf untuk mendeteksi getaran bumi.
Materi 1.6 yaitu tentang penyangkalan sains atau penolakan sains dan mengevaluasi sumber. Yang pertama ada penyangkalan sains. Menolak teori ilmiah karena ideologi, bukan karena bukti. Taktik yang ada yaitu klaim sains tidak pasti, serang peneliti, dan tuntut pandangan seimbang palsu. Berikutnya ada contoh dari penolakan sains, yaitu yang pertama evolusi, yang kedua rokok dan kanker, yang ketiga perubahan iklim. Sains berubah jika ada bukti baru, bukan karena ideologi. Yang kedua ada evaluasi sumber. Sumber yang valid yaitu metode ilmiah jelas, data dan kesimpulan terpisah, bisa diuji dan diulang. Periksa kredibilitas penulis, penerbit, dan proses preview. Sitasi penting untuk transparansi dan pengaruh ilmiah.